Ya, pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Nikmatnya Sedekah, dan itulah beliau Ustadz Yusuf Mansur. Banyak formulasi-formulasi yang beliau sampaikan kepada kita. Mungkin banyak tanya di dalam benak kita, dan di tengah-tengah kita sudah ada yang bertanya, Ustadz. Siap. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz diberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Alhamdulillah saya sudah agak lama mengikuti acara Nikmatnya Bersedekah. Dan memang ada satu pertanyaan yang selalu di dalam benak saya ingin tanyakan Pak Ustadz. Nah, di tahun 1996, Alhamdulillah saya mendirikan sebuah yayasan yang khususnya untuk anak yatim, dan kemudian ada TKA dan TPA Pak Ustadz. Berlangsung sampai tahun 2004. Nah, kemudian tempat semakin sempit sehingga dijual rumah tersebut dan mendirikan dengan bantuan beberapa orang teman menjadi sebuah sekolah. Nah, namun yang menjadi pertanyaan saya, dari sekian banyak murid sampai sekitar 75 orang dan anak asuh 115 orang, setelah kami pindah tempat menjadi berturun drastis, dari tahun ke tahun turun drastis, sehingga pada tahun yang lalu sebelumnya berniat untuk menjual bangunan dari gedung sekolah yang sekarang itu, untuk rencananya dipindahkan ke suatu tempat yang agak lebih kondusif. Namun sudah hampir 2 tahun ini tidak terjual-jual Pak Ustaz. Nah, saya mencari buku, membeli beberapa buku Pak Ustadz, dan saya mencari bagaimana caranya untuk cepat melakukan rumah ataupun bangunan. Namun belum ada, yang ada memang belum terbit begitu penjelasan dari Gramedia. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apakah dalam bersedekah ini kami bersedekah dulu, selama ini memang terus terang saja yayasan tersebut sama sekali tidak ada profit ya. Yep. Jadi bagian yang menyumbang pun itu hanya untuk pengelolaan daripada yayasan itu sendiri. Yep. Nah, sehingga untuk supaya agar berhasil penjualan bangunan ini, agar supaya yayasan ini bisa pindah ke tempat yang lebih baik untuk pendidikan anak-anak, kami mohon saran dan apa yang sebetulnya sebaiknya kami lakukan. Siap. Begitu Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengurus yayasannya sholat subuh berjamaah di situ dengan seluruh anak yatimnya, tapi jangan tepat waktu. Ini saya malah marahin nih, kalau lagi beriado jangan tepat waktu. Jadi malah harus di awal ya, sebelum waktunya datang. Jadi udah standby subuh itu dari jam 3. Lakukan ini berturut-turut 3 hari. 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, pasti tembus. Ya, ada nawaitu yang kencang, nembusin aras. Tapi rame-rame, Ibu Khadijah dengan seluruh anak dan mantu, pengurus dengan seluruh istri dan anaknya, terus kemudian seluruh anak-anak didiknya, gitu. Nah, kemudian sholat duha lanjutkan. Jadi habis subuh nih, baca waqiah, kemudian olahraga, kan lapar tuh, makan, ya, sarapan. Di balik sarapan berjamaah itu juga ada barokah. Innal barokata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu adanya di berjamaah. Habis itu mandi, instruksikan semuanya sholat duha. Kemudian beraktivitas biasa saja. Nanti begitu ketemu jam 11:30 berangkat lagi. Jadikan dulu selama riyadhah di dalam itu rumah adalah masjid. Kalau memang jauh masjid yang lain, jadikan itu rumah sebagai masjid. Kalau memang dekat, ya terpaksa riyadhahnya harus dilakukan di masjid. Lakukan ini benar-benar berturut-turut 3, 7, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Insya Allah, Allah akan mengubah nur dari Ibu Khadijah punya gedung, punya rumah, menjadi nurullah, menjadi cahaya Allah. Jadi gampang sebenarnya mengubah dari aura negatif ke positif, bawa ibadah saja. Adain baca Quran di sana, adain kemudian
lomba ini lomba itu. Insya Allah malah jadi satu gerakan yang menghidupkan. Begitu dulu ya Ibu Khadijah. Kalau kurang, insya Allah nanti kapan-kapan saya ke sana. Kalau ada waktu, insya Allah. Baik, kita terusin ya tentang tema kita. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemarin kan saya bilang, kalau ada modal dagang itu lebih enak daripada tidak ada modal. Mereka yang nganggur, jelas, ya. Kalau kita lihat kan agak punya gaji. Sedangkan mereka yang kerja, berapapun gajinya, dia ada. Nah yang ada ini kalau berani menyedekahkan ke Allah, ini yang akan luar biasa. Masih ingat cerita saya kemarin? Ya. Saya datang kepada Allah dengan gaji 45.000. 45.000 ini kita nawaitukan. Kalau nantinya keluar gaji saya sebagai seorang guru madrasah, maka saya akan sedekahkan ya Allah. Dengan begitu saja saya sudah punya 10 kali lipat. Dan Allah mah luar biasa. Dalam perjalanan menuju ke titik hari ke-30, Allah kasih saya bonus. Nah bonus itu saya paham, ini bukan bonus sesungguhnya. Geser lagi, geser terus. Sampai kemudian, subhanallah kita nggak mikir lagi pongkolnya. Nah kemarin kita ceritakan seorang tukang sapu kan, office boy kan. Dia lama nggak bekerja, 2 tahun. Kemudian dia ngetrek di 40 malam sholat tahajud. Dia sholat malam, tapi sampai 30 malam nggak ada tanda-tanda adanya angin segar. Jadi kan dia ngaji nih sama gurunya. Begitu ngaji sama gurunya, masuk ke bab sholat malam. Kata gurunya begini, jangan nyari kerjaan, cari Allah saja. Nanti Allah yang akan antar pekerjaan itu. Sama ibu yang anaknya lagi nyari jodoh, bangunin dia. Shh, bangun. Kita ke pabriknya jodoh. Anak dijamin bingung tuh. Emang di mana pabrik jodoh? Iya makanya ntar anterin. Sekarang wudhu aja dulu. Pabriknya jodoh kan gak jauh-jauh, di dalam hati kita. Allah kan termasuknya bersemayam di dalam diri kita. Walaupun ada istilah, walaupun ada firman Allah bersemayam di atas arsy, sesungguhnya Allah ini di dalam diri kita. Memang kitanya aja gak tahu. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakil la tubsirun. Bawa ke Allah kerjaan itu, nanti Allah yang akan antar itu kerjaan. Subhanallah. Jangan nyari pemodal, nyari Allah. Nanti modal diantar. Jangan nyari rumah. Cari aja calon istri yang punya rumah. Ya. Insya Allah langsung dapat rumah. Cari Allah, nanti rumah akan Allah beri. Kegagalan kita kan nyari duit. Jadinya Allah nggak antar-antar duitnya. Sebab kita mungut. Tapi kalau kita nyari Allah, duitnya diantar. Enteng. Dia sholat malam tuh 40 malam berturut-turut. Alhamdulillah sampai malam ke-35, 30-35 tetap nggak ada kabar. Nah di malam ke-35 itulah kisah ini Syahdan dikisahkan kepada saya. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya cuma butuh kerjaan, nggak butuh gaji. Hebat gitu. Saya cuma butuh kerjaan ya Allah, nggak butuh gaji. Kalau engkau nih ngasih kerjaan kepada saya, buat engkau saja gajinya. Nah, ya itulah namanya orang lagi susah kan doanya macam-macam. Namanya orang lagi susah kan janjinya macam-macam gitu. Alhamdulillah. Satu hari menjelang ke-40 dia dapat informasi bahwa ada satu perusahaan yang masih buka lowongan pekerjaan. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Perlu ketahui bahwa acara ini disiarkan langsung di Masjid An-Nida, TPI, Taman Mini Pintu 2, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah.